orang apa namanya orang scholar Kristen memberikan sudut pandang tentang penyaliban Yesus dibantah sama orang Kristen sendiri dan mereka berdebat tentang hal ini tentang teori kubur kosong itu. Lanjut lagi ya, nanti aku sampaikan poin-poinnya apa. Teori kebangkitan. Teori jasad yang dicuri, teori pingsan, dan teori kubur yang salah sama sekali tidak sahih. Ini menurut si penulis buku ini ya. Ini aku dari perspektif Kristen loh guys ya, betul-betul dari perspektif Kristen yang mencoba menjawab tentang bagaimana menurut mereka Yesus itu betul-betul disalib. Tapi teorinya kita akan coba bahas. Nah, sesungguhnya hanya ada satu penjelasan untuk fakta mengenai kubur yang kosong sesuai dengan keterangan kitab Perjanjian Baru. Kemudian kita bahas tentang penampakan Yesus Kristus pasca kebangkitan. Bukti kedua adalah klaim kitab-kitab Perjanjian Baru bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati ialah selama 3 hari disalibkan dan kemudian dia memunculkan diri yang kemudian menampakkan diri kepada orang lain dan tabel ini mendata 11 penampakannya. Nah, kita baca dulu ya tabel penampakannya. Pertama, pada awal minggu dia di sebuah kubur kosong di luar Yerusalem. Itu ada dalam Matius, Markus, Lukas. Kepada Maria Magdalena di dekat kubur. Ini awal minggu pagi. Kepada kedua pelancong di jalan menuju Emmaus minggu tengah hari. Kemudian kepada Petrus di Yerusalem sepanjang minggu siang, kepada para murid di ruang atas minggu malam, kepada 11 murid, kepada 7 murid, kemudian kepada 11 murid, kepada lebih dari 500 orang menurut kekristenan jadi kitab sinoptik mereka kepada Yakobus, kenaikan ke surga di Bukit Zaitun. Nah, kembali lagi ya kita bahas bahwa kita kan umat Islam tidak percaya bahwa Nabi Isa alaihissalam itu wafat. Maksudnya adalah kalau kita bicara tentang teori kebangkitan Yesus, kita sepakat bahwa yang namanya Nabi Isa itu diselamatkan. Tapi teori-teori yang disampaikan dalam perspektif Islam itu, beliau itu tidak mengalami peristiwa penyalipan. Maksudnya itu tidak dimatikan di siang salib. Ada yang menceritakan bahwa sebelum dia disiksa itu dia sudah diangkat, kemudian digantikan. Atau tadi Sarjis ya, Pin ya? Tentang Sarjis itu, Pin? Ada yang Simon kemudian menggantikan ketika dia disalib. Ada yang mengatakan Sarjis, ada yang mengatakan siapa Simon, ada yang mengatakan Yudas begitu ya. Nah, fokusnya aku di sini. Ternyata terkait tentang kisah Yesus itu sendiri, mereka kaum Kristen sendiri berbeda pendapat, Pin. Karena ini bukan peristiwa yang bisa dikatakan fakta historis gitu loh. Ya, jadi tentang penyalipan itu tidak bisa dikatakan fakta historis karena itu adalah asumsi teologi atau sesuatu yang dianggap benar atau dogma gitu. Karena bagaimana cara membuktikan? Kalau memang ilmiah itu harus dibuktikan secara arkeologinya dan ilmu-ilmu yang berkaitan tentang itu. Nah, nanti aku lanjut lagi membahas tentang perdebatan terkait tentang penyalipan Yesus ini. Lanjut dulu. Ya, mantap, unik ya. Ini juga kita kedatangan mantan penyembah salib. Alhamdulillah beliau sudah mualaf. Julius. Assalamualaikum, Jul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku jadi patung. Lagi di mana, Lau? Lagi ada sedikit Jadi lu berangkat besok? Udah. Mana? Oh, udah di ini loh. Kapan balik sini? Kemana dia? Kapan? Lusa. Lusa pagi. Oke. Kita nanti ini ya. Tunggu. Kemana, boy? Ada buka bareng kecil-kecilan tanpa Uni Rifa. Nanti gua kontak lo. Wah, sia lo, kasihan Uni Rifa, weh. Tunggu Ikhwan. Ini aku udah mau masuk ke acara puncak ya Ikhwan ya. Stay tune. Ini pedih. Tunggu. Lama kali ini kita nyanyi aja ya. Woi, live gua, ngehe. 1 menit. Loh, kan nggak apa-apa. Ya, jadi bagi teman-teman ya, selamat menunaikan bulan suci Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasanya. Semoga jangan ada bolong-bolong seperti yang di atas saya. Fitnah. Mana, boy?
Mana mungkin? Ya, kita mulai ya sekarang ya. Ini aku akan meneruskan. Ya, stay tune. Aku akan meneruskan. Siap-siap, karena ini keras datanya, dan datanya ini 18 tahun ke atas. Siap-siap ya Ikhwan. Dan ini menyangkut alasan kenapa Nabi Isa alaihissalam tidak disalib. Karena kalau kita mempelajari apa itu salib atau penyaliban, ini jelas kita harus bertanya kepada Roma. Karena Roma adalah eksekutor dan yang mempunyai hukuman salib ini. Sehingga kita harus bertanya, memang seperti apa sih penyaliban kalian itu? Apa? Mau tidur? Oh iya, kok nggak pakai bedak mukanya? Kenapa ya sekarang ini aku tuh kalau duduk lama tuh nggak tahan ya? Ya makanya sabar, ini asik ini ya. Nah, kita ulang lagi kenapa kita harus bertanya kepada Roma, karena Roma ini eksekutornya, Roma yang mempunyai hukumnya gitu Ikhwan. Roma yang mempunyai hukumnya, sehingga kita bertanya, seperti apa sih wahai Bang Roma penyaliban yang kalian punya itu dari awal, titik awalnya sampai ke titik akhirnya. Oh, tenang Kores, akan kuberitahu kamu seperti apa. Tapi siap-siap kuping sama kresek ya, takutnya muntah-muntah gitu dibilang ya. Nah, sebelum kita ke sana, kita kasih lihat dulu hadis. Ini ada satu lagi hadis yang lupa aku bawakan. Kenapa Nabi Isa itu tidak disalibkan? Karena di dalam hadis Tirmizi, Ikhwan, perhatikan di sini ya, hadis Tirmizi, ingat-ingat dalilnya. Nah, ingat-ingat dalilnya. Hadis Tirmizi nomor 2480 dikatakan begini. Telah menceritakan kepada kami Kutaibah, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Al-Ala bin Abdurrahman dari ayahnya dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah mengumpulkan manusia pada hari kiamat di satu tanah lapang, kemudian ia mendatangi mereka, ia berfirman, ingat, setiap manusia mengikuti apa yang pernah disembahnya. Lalu penyembah salib diperlihatkan penjelmaan salibnya, penyembah patung diperlihatkan penjelmaan patungnya, dan penyembah api diperlihatkan penjelmaan apinya. Lalu mereka mengikuti yang pernah mereka sembah, dan kaum muslimin tetap tinggal dar. Maka dari itu di dalam Islam tidak mungkin Nabi Isa disalib, karena yang namanya salib ada yang nyembah. Tuh, penyembah salib. Salib itu ada yang nyembah, wahai kawan-kawan muslimin. Sehingga tidak mungkin Nabi Isa disalib. Masa Nabi Isa mau ditempelkan di sesembahannya orang pagan? Nah, kayak begitu. Jadi sama sekali tidak mungkin disalib. Itu dari Islam. Sekarang baru kita lanjut seperti apa penyaliban Roma tersebut. Nah, kita baca di sini Ikhwan. Nah, di sini ya. Ini adalah ncbi.nlm.nif.government. Jadi ini punya Amerika ya. An official website of the United States government. National Library of Medicine, National Center for Biotechnology Information. Nah, di sini ada satu topik yang membahas mengenai medical theories on the cause of death in crucifixion. Jadi teori medis tentang penyebab kematian di kayu salib. Gitu. Nanti di sini dibahas apa? Dibahas mengenai historical evidence-nya. Di sini lihat ya. Fakta-fakta penyaliban. Jadi di sini diambil dari Flavius Josephus yang hidup tahun 37 dan mati tahun 100. Menulis beberapa orang Yahudi, tahanan Yahudi disalibkan di Yerusalem tahun 70. Itu terjadi di saat pemberontakan melawan tentara Roma. Di sini ditulis begini, mereka pertamanya dicambuk, lalu kemudian disiksa dengan berbagai macam siksaan sebelum mereka mati, dan mereka disalibkan di tembok-tembok kota. Para tentara dalam kemarahannya dan kebenciannya mereka mengebor atau memaku para Yahudi, memaku mereka yang tertangkap
ke kayu salib dengan berbagai postur, maksudnya dengan berbagai bentuk kayu salibnya, by way of jest. By way of jest itu apa ya? Tunggu ya, kita lihat dulu. By way of jest itu dengan cara adalah, ya dengan cara beda-beda lah. Jadi salib itu nggak cuma bentuknya T kayak gitu ya Ikhwan, ada yang S, M, O mungkin ada tuh. Pokoknya macam-macam lah bentuknya. Sehingga apa? Ketika orang yang disalib itu disiksa dengan berbagai macam siksaan sebelumnya, bahkan ada dicambuknya juga, artinya itu bukanlah hal spesial dan hal yang sangat memilukan bagi perseorangan, karena semua korban penyaliban mendapatkan sama rata, sama rasa siksaannya. Jadi tidak perlu digembor-gemborkan gitu ya, karena itu hal biasa saja. Kenapa? Karena semua yang disalib mendapatkan siksaan cambuk dan juga berbagai macam siksaan sebelum sampai di kayu salibnya. Nah, lalu kemudian di sini juga dari Lucius Annius Seneca yang hidup 4 sebelum Masehi sampai tahun 65 merekam penyaliban massal, dan dia menuliskan, aku melihat salib-salib di sana tidak hanya dalam satu jenis, tapi terbentuk dengan berbagai macam cara. Beberapa dari some have their victim, beberapa ada orangnya dengan kepala mereka ke bawah, menghadap bawah. Some impel their private parts. Wah, nah ini nih yang gue bilang ini nih. Nah di sini. Nah, beberapa salib itu menusuk ke bagian privat mereka. Lu bayangin Ikhwan ya, masa Nabi Isa ditusuk-tusuk bagian itunya, ya Allah, nauzubillah summa nauzubillah. Nggak mungkin gitu. Jadi ini ya, beberapa dari korban itu kepalanya di bawah, dan beberapa lagi yang ditusuk itu bagian privat mereka. Dar, selamat datang di kebenaran, betapa menjijikannya penyaliban tersebut. Sehingga benarlah firman Allah Azza wa Jalla bahwa Nabi Isa tidak disalibkan, tapi Allah menyelamatkannya dengan mengangkatnya ke hadirat Allah di langit kedua. Lihat ini anjir, ditusuk bagian privatnya kalau disalib itu. Coba. Jadi kalau kita lihat bentuk-bentuk foto-foto penyaliban ya, penyaliban Roma di Google, itu semuanya adalah bentuk-bentuk yang paling biasa-biasa. Fakta-faktanya itu serem-serem. Bayangin ini bagian privatnya aja dicocok, ditusuk, anjir. Disalibnya bukan tangan dan kaki lagi, nih kelaminnya disalib. Aduh, buset ya, masa yang kayak gini sih? Masa yang kayak gini adalah jalan keselamatan? Astagfirullah, kan gitu ya. Jadi nggak mungkin Nabi Isa itu disalibkan gitu ya. Others stretch out their arms, dan beberapa lainnya dibentangkan tangannya gitu. Cuma ya bagian ini sih. Jadi yang ditusuk bukan lambungnya. Nggak gitu juga bre, nggak gitu juga bre. Ada yang lambung, ada yang kelaminnya. Waduh, anjing ditusuk kelamin, bete banget aja. Nah kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, kita baca di sini sekarang. Di zaman Roma adalah hal biasa memulai dengan cara dicambuk di bagian belakang, di pantat dan di kaki dengan flagrum. Flagrum adalah cambuk pendek dengan objek-objek tajam yang diseling-selingkan di antara ujungnya. Korban diwajibkan mengangkut kayu salibnya ke tempat eksekusi, tuh kan. Jadi gotong-gotong kayu salib itu hal biasa, itu nggak spesial. Jadi nggak usah drama, nggak usah lebay. Orang kalau gotong-gotong salib itu memang korban penyaliban gitu. Jadi nggak cuma khusus satu orang doang, semua yang disalib kayak begitu gitu loh. Ya masa semua yang disalib kayak begitu artinya semua orang yang disalib itu adalah nabi, kan nggak begitu ya itu. Nah terus kita lanjut lagi di sini. Ketika kalau disalib kepalanya di atas, berat korban akan didukung dengan kursi kecil. Ini dipercaya untuk memperpanjang waktu kematian si korban. Korban dengan kepala di atas bisa menghabiskan beberapa hari di atas kayu salib sebelum mereka mati. Jadi, ikhwan ya, fakta penyaliban itu nggak mungkin disalib jam 9, jam 12 sudah meninggal. Nggak mungkin disalib jam 12, jam 3 sudah meninggal gitu loh. Nggak mungkin.
Ini itu kayak kalau ada yang kayak gitu itu cerita hoaks kawan-kawan. Yang namanya disalib itu menghabiskan beberapa hari di atas kayu salib sebelum mereka modar gitu loh. Jadi beda dong. Kakek-kakek sama anak muda beda dong. Kakek-kakek mungkin lebih cepat tewas. Orang yang lemah fisik, yang kurus kering gitu, yang lemah bisa jadi lebih cepat juga. Bisa jadi, tapi tetap Jul tidak mungkin menghabiskan di bawah 1 hari. Ini di sini, kalau korban kepalanya di atas itu bisa menghabiskan beberapa hari di atas kayu salib sebelum mereka tewas. Jadi yang paling standarnya itu beberapa hari, 3 hari minimal tewas itu, 3 hari minimal gitu loh. Lah ini disalib 1 hari aja belum udah tewas coba, anjir, hina sekali, di bawah standar manusia normal. Itu ya, ini data pertama ikhwan, data pertama. Jadi apa poin-poinnya? Orang kalau disalib dalam sejarah Roma itu ada bagian genitalnya yang ditusuk gitu loh, yang dipaku gitu. Dan juga kalau disalib, dicambuk itu biasa, gotong-gotong kayu salib itu biasa. Dan mereka menghabiskan minimal beberapa hari di atas kayu salib sebelum mereka tewas. Kayak gitu ya. Itu kenyataannya. Kita lanjut lagi sekarang, fakta berikutnya. Nah, di The Time of Israel, ini punyanya Israel. In a stone box, the only trace of crucifixion. Di dalam kotak batu, satu-satunya jejak dari penyaliban. Nah, ini di mana tempatnya? Di Ossuary at Israel Museum. Jadi di Museum Israel gitu. Jadi mempunyai bukti fisik yang pernah ditemukan dari praktek Roma tentang eksekusi penyaliban. Nah, ini kayak ini ya, ini tulangnya ya. Ini tulang. Nah, ini tulang kaki ini pakunya. Nah, ini kalau kita jauh ini tulang kaki, persendiannya, ini paku. Jadi ujungnya dibengkok. Tuk dibengkokin gitu supaya nggak lepas dari kayunya, gitu ya. Lanjut. Nah, kita baca awalnya aja ya. In Jerusalem, ini kita blok dulu lah. In Jerusalem, di Yerusalem, kurang lebih 2000 tahun lalu, seorang Yahudi bernama Yehohanan Dar. Jadi yang disalib itu Yehohanan, bukan Nabi Isa alaihi salam. Yang waktu itu ada di umur 20-annya, melakukan kriminal melawan otoritas Roma. Alasan dari pelanggarannya itu telah hilang dimakan waktu, tapi hukumannya itu diketahui. Dia disalibkan, ya. Jadi dia itu disalibkan namanya Yehohanan, ya, gitu. Jadi kalau yang nyembah Yehohanan ya silahkanlah. Ini kebenarannya. Ini kalau mau kalian orang yang disalib namanya Yehohanan ya, bukan Nabi Isa alaihi salam. Selamat datang di kebenaran gitu. Sehingga lagi-lagi benar sudah firman Allah bahwa Nabi Isa alaihi salam itu diangkat ke hadiratnya di langit kedua, bukan disalibkan. Karena kalau disalib itu kelamin ditusuk, dipaku itu. Oke, siap-siap lagi ya. Ini ada data kedua terakhir, siap-siap ya, data kedua terakhir. Nah, kita akan ambil dari kawan kita yang Kristen, webnya ini Patheos, dan dia ini namanya Mary Pezzulo yang menulis ya. Ini Mary Pezzulo. Perhatikan ikhwan, judulnya aja udah sakti ini. Was Jesus really sexually abused? Apakah Yesus benar-benar mendapatkan kekerasan seksual? Ini Yesus, karena gini posisinya, Yesus sama Nabi Isa itu mempunyai kisah yang mirip-mirip ya, yaitu ada kisah penyalibannya gitu. Cuman kalau Yesus itu sukses disalib, nah kalau Nabi Isa alaihissalam itu selamat disalibkan. Terus kenapa ini kekerasan seksual? Maksudnya apa gitu? Di sini dibahas oleh Mary Pezzulo gitu. Untuk kawan-kawan Kristen jangan dulu terguncang ya, karena belum dibacakan datanya. Nanti kalau gua udah bacakan baru terguncang. Ya memang
dikasih tahu juga, ini kontennya warning ini ya. Jadi kalau kalian yang baca hati-hati gitu katanya dibilang. Ini nama webnya Patheos punya Mary Fezzulo. Jadi di sini dikatakan begini ya. Salah satu pembacaku yang dimana dia ini merupakan orang yang selamat dari kekerasan, terlihat kaget ketika aku mention bahwa Yesus merasakan kekerasan seksual di posku tadi malam gitu. Ternyata belum ada yang pernah mention ini sebelumnya. Nah, kayak gitu. Jadi ya udah dia bahas. Terus apa yang bikin kaget? Nah, ini ya. Ini ikhwan. Perhatikan. Tunggu. Ini sakit ini. Ctrl F. Nah, di sini ya, perhatikan. Kita tahu, di sini ya, kita tahu bahwa hal tersebut terjadi karena ini tertulis di dalam gospel. Lalu kemudian ada hal yang lainnya dari Roma yang diketahui yang biasa mereka lakukan terhadap tahanan-tahanan dan korban-korban penyaliban. Pemerkosaan anal dan vaginal itu merupakan bagian yang diharapkan ada dalam penyiksaan. Menurut sejarah-sejarah kontemporer, selamat datang di kebenaran. Jadi ini dilakukan ya, ini pemerkosaan anal dan vaginal ini dilakukan terhadap tahanan-tahanan dan korban-korban penyaliban. Itulah kenapa kawan-kawan tidak mungkin Nabi Isa disalib, tidak mungkin Nabi Isa, Nabiullah Isa alaihissalam, orang yang Allah pilih sebagai Nabi, merasakan kelakuan-kelakuan bejat dari Roma. Gak mungkin. Tuh, ya, nggak mungkin kawan-kawan. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi sudah jelas sekali Allah menyelamatkan karena apa? Karena ada kemungkinan-kemungkinan seperti ini yang dilakukan terhadap orang-orang yang menjadi korban penyaliban. Lihat, korban penyaliban kan nggak melulu cewek, banyak kan cowok. Cowok ya digini nih sama tentara Roma, bayangin. Gua ngebayangin aja berak organ, ikhwan. Berak organ itu ya, organ tubuh, bukan organ tunggal ya. Gitu. Makanya jadi para pembenci Islam selamat onani otak untuk membantah data gua, gitu loh. Onani otak kalian tuh, wah kocok-kocok otaknya tuh, cocok supaya bisa ngejawab. Digasak dari belakang, iya bener. Ya, ini kebenarannya. Ini data loh. Coba. Gue tinggal tunggu satu pembenci Islam pas dialog, gue bawakan ini datanya. Biar gue bagaimana cara menggunakan data yang bagus gitu, enak. Nah, terus di sini dikatakan lagi ini. Sebagaimana kolega-kolega Patheos itu berarti orang yang nulis website ini, kolega-kolega Patheos ini telah menunjukkan hal-hal tersebut adalah apa yang tentara Roma lakukan kepada orang-orang yang mereka hukumi dengan penyiksaan. Bagiku, it's not only likely that Jesus was literally raped. At some point during his passion, it would be surprising if he wasn't. Jadi bahasa Indonesia gini, bagiku, ya Yesus itu benar-benar diperkosa dalam beberapa titik ketika dia melakukan passionnya.
Ini akan sangat mengejutkan jikalau dia tidak. Nggak percaya, gue bahasa Indonesiain. Nih, bagi saya bukan hanya kemungkinan besar Yesus benar-benar diperkosa pada suatu saat selama sengsaranya. Akan mengejutkan jika dia tidak diperkosa. Ini kok nggak ke Bennett ya akunnya ya? Oh iya, kores emang. Disayang TikTok emang. Nah itulah kenapa Ikhwan, dari kisah ini, kisah Yesus yang dijabarkan oleh Mary Vezulo ini apa? Membenarkan bahwa Nabi Isa tidak mungkin merasakan hal yang serupa dengan Yesus ini, gitu loh. Tidak mungkin, kawan-kawan. Iya, makanya kan dalil Al-Qur'annya kan aku mensucikanmu di antara orang-orang itu kan Allah gitu bilangnya. Itu dia gitu ya. Ini data. Jadi merupakan hal biasa bagi orang-orang Roma, tentara Roma terkhusus. Mereka melakukan pemerkosaan anal dan vaginal kepada tahanan dan juga korban penyaliban. Gitu, Ikhwan. Jadi kalau Nabi Isa disalib, aku tidak bisa membayangkan apa yang terjadi ke depannya. Selamat datang di kebenaran, inilah kenyataan yang ada dan jangan terguncang. Karena kami membahas apa yang ada dalam Islam dan sebagai pembandingnya kami bawakan apa yang tertulis di patheos.com. Tapi kan bisa aja gini, karena dia Tuhan kan bisa aja duburnya beda sama dubur orang lain, ketutup gitu. Waduh, kalau kayak gitu saya gimana ya? Ya kan, misalkan mau dijebol, tiba-tiba kan karena dia Tuhan kan bisa Unik, nggak ada suaranya, kecil. Iya, maksudnya kan kalau nih aku pakai ini bentar ya. Bentar. Bisa aja karena dia bukan manusia biasa. Jadi dia nggak mungkin ketusbol di belakang karena kan bisa aja menutup kenceng gitu kan, dia Tuhan. Ketutup gitu. Itu ini perkataan ini. Kita lihat dari David Wooms yang kemarin aku bawakan. Unik mungkin ini kan belum lihat lubang burpit orang lain kan nggak ada yang tahu gitu, Pin. Jadi pas dia mau di ini nih, mau di anang gitu kan, mau di pushball gitu kan, ya karena dia bisa merubah wajah, tiba-tiba aja dia berubah gitu. Tapi kan data yang aku bilang tidak tertulis begitu. Penulisnya aja dia merasa, ya kalau gue sih ya merasa kaget aja kalau misalnya Yesus kan, tidak dilakukan hal itu gitu loh. Ini Pin, bisa aja kan dia bisa menghilangkan alat kelaminnya gitu, seperti dia naik ke surga, kata Tante Uti nggak punya alat kelamin lagi. Apa yang mau dinodai coba? Lah emang penyalibannya di mana? Di sorga atau di dunia? Kan di dunia, tapi kan dia bisa berubah. Maksudnya dia kan Tuhan, Pin. Jadi bisa aja sih kemungkinan seperti itu bisa terjadi, kayak tutup kencup, nggak bisa diapa-apain gitu kan, rapet gitu kan, terus tiba-tiba bisa, kok udah nggak ada ini, ya udah nggak jadi. Ya, tapi posisinya gini Unik, tetap aja ada upaya-upaya ke sana kan. Ini kan berbicara tentang bahwa orang Romawi itu, ini nggak ada kaitannya sama Kristen sebenarnya guys. Ini fakta bahwa orang-orang ini fakta tentara Roma. Kebiasaan mereka itu ketika menyiksa para tahanan itu memang terjadi kekerasan secara juga gitu. Masalahnya adalah ini kan bicara manusia yang bukan manusia biasa gitu loh. Jadi orang dia aja mikul salib dibantuin sama Simon kok. Iya, cuman gimana ya posisinya? Kalau bisa aja semua pun bisa terjadi Unik. Makanya kita harus sholat skriptura. Loh, ya semuanya bisa aja. Makanya kita sholat skriptura. Apa yang tertulis aja gitu loh. Dia bisa merubah dia bisa berubah-ubah. Iya, dia bisa berubah-ubah wajah. Ya cuma ya gimana lah, kita nggak usah bahas terlalu jauh ke sana. Apalagi bokongnya coba. Waduh. Itu aku ini aja Unik ini ya. Ini data terakhir dari Kores ya. Menyangkut mengenai enggak ada jangan nih. Udahlah, itu aja. Itu yang terakhir yang tadi aja Ikhwan ya. Jadi aku sudah memberikan fakta-fakta penyalibannya. Kita pakai kacamata dulu.
Hehehe. Jadi aku sudah memberikan fakta-fakta penyaliban yang ada ya kawan-kawannya, di mana penyaliban itu memang awalnya dicambuk, lalu kemudian dia akan disiksa dengan berbagai macam siksaan, lalu kemudian dia akan diwajibkan untuk menggotong-gotong kayu salibnya sendiri, lalu kemudian ketika disalibkan dia sendiri, apa? Pin. Dia nggak pegang sendiri, Pin. Dia dibantu. Ini gua bahas korban penyaliban unik, bukan bahas perseorangan yang orang yang itu, enggak. Gua nggak bahas itu gitu loh. Gue nggak bahas itu. Nah lalu kemudian tantrum lah, kok kejang-kejang sama Uni? Iya, maksudnya jangan dibawa ke sana, karena kalau dibawa ke sana nanti yang kejang-kejang satu organisasi nanti gitu loh. Aduh ya, aduh, ngeri kawan, ngeri. Lalu kemudian setelah apa diwajibkan membawa kayu salib, maka dia akan dipaku, dan kemungkinan besar yang dipaku itu ada bagian organ vitalnya juga gitu. Organ vitalnya dipaku, lu bayangin. Cewek mending ya, bolong dia kalau cewek. Lah kalau cowok, bolongnya kecil. Dar, waduh, pisang epe. Biak gini dia, langsung syung gitu dia. Aduh, bahaya itu kawan-kawan. Nah, lalu setelah itu kalau kita flashback sebelum disiksa, di bagian disiksa dengan berbagai macam siksaan ya kawan-kawan, di bagian disiksa dengan berbagai macam siksaan, di sana ada salah satu case, yaitu diperkaos, baik bagian anal ataupun vaginal oleh tentara Roma. Itulah kenapa Nabiullah Isa alaihissalam Allah selamatkan dari perbuatan-perbuatan keji yang bisa dilakukan oleh manusia-manusia pagan. Selamat datang di kebenaran. Itu sudah. Trump tahu Iya, dibilangin. Makanya kita kalau bahas penyaliban, tanya Roma gitu, tanya Roma. Roma yang ngerti penyaliban itu apa gitu loh. Sakit emang batin nih kalau udah dibacain. Roma sih, lu jahat banget Roma. Kenapa sih lu ada Roma? Duh. Apalagi emang orang benci banget kan sama dia pada waktu itu kan. Parah. Dia siapa? Orang-orang yang disalib kan orang yang gak disukai atuh. Iya. Plin disalib nih. Ya Plin tuh dianggap penjahat besar kan, menghujat Tuhan, gara-gara nyamain bahwa kamu setara sama Tuhan tuh. Berarti kan kamu keji banget pada zaman itu kan. Jadi kamu dihukum dengan cara seksama tuh. Anjir, bayangin itu ikhwan, aduh. Bayangin itu. Berapa bentuk masuk anjir. Tuh, makanya ya, untung alhamdulillah kita beriman iman yang benar, di mana tidak ada perbuatan-perbuatan keji itu terjadi terhadap nabi-nabi yang kita cintai, terutama Nabi Isa alaihissalam. Dan alhamdulillah Allah juga turunkan Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna syariat terdahulu, yang dimana kita adalah umat terakhir, umatnya Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oh masalah ngeri banget ya Pin ya kalau dipikir-pikir ya. Makanya ya nggak mungkin juga lah Allah membiarkan Nabi Isa seperti itu gitu ya, teraniaya seperti itu ya. Mantap, betul banget Uni, betul banget. Kebayang sih Nabi Isa disiksa dengan cara begitu, dipakai depan belakang. Iya nggak kebayang kalau Nabi Isa. Makanya paling benar itu ya diselamatkan gitu loh. Karena apa ya, kita tuh kadang ketika dialog itu kita dibutakan dengan fakta-fakta sebenarnya apa itu penyaliban gitu. Makanya di sini aku memberitahukan kepada kawan-kawan muslim terutama, penyaliban itu ya seperti itu, sangat menjijikan dan sangat menghinakan. Tapi kan kalau mereka jawabnya gini kan gini Pin, nggak ada tertulis di kitab kami begitu penyisaannya, dia cuma dicambuk doang katanya. Gimana? Loh, kita nggak peduli unik, kita nggak peduli mau kayak gimana ceritanya, yang jelas kita gini. Asumsi teologis tidak bisa membantah fakta sejarah, gitu ya? Ya nggak? Ya gitu kan? Nah ya gitu. Oh ngeri. Coba Unik Rifa sampai terdiam coba. Itu mengalami lah berarti gitu ya. Gini. Unik Rifa sampai terdiam dan udah malas ngebahas datanya sendiri gitu, karena saking tercengang-cengang dengan data Kores itu. Lah aneh ngeri kali tapi masuk akal sih, lihat aja inkuisisi gimana kejamnya tahu.
Ya Inquisisi bukan Roma dong, Inquisisi kan Spanyol. Iya, tapi kan dari agama itu juga. Iya gitu loh. Jadi Ivan, Kores, kenapa Kores bisa santai melawan para pembenci Islam? Ngomong apa tuh, pedofiliah, cabuliyah, kan kayak gitu ya. Apalagi tuh, budakyah, nah kayak gitu. Karena Kores yang kayak gini lu bilang ngeri. Apa kabar ketika lu tahu gitu bahwa Roma itu penyalibannya ngeprot-prot korban penyaliban gitu? Itu apa dong? Apa itu coba? Makanya gue santai aja karena sekalinya gue ngomong nah gitu, wah langsung kebakaran. Satu pembenci Islam kebakaran. Jadi ini data Kores ijazahkan kepada kalian, silahkan gunakan sesuai dengan karakter argumen kalian masing-masing gitu, Ikhwan. Ya, gitu. Dan ya alhamdulillah karena Allah bukakan kepada kami kebenaran-kebenaran yang ada gitu sehingga kita bisa membantai syubhat dan fitnah yang datang. Ih, horor. Itulah alasan kenapa Nabi Isa alaihissalam tidak disalibkan. Masya Allah ya. Ya Onik, ada yang mau ditambahkan silakan. Ya itu aja sih, tentang ngeri banget kalau seandainya benar-benar itu terjadi dialami oleh Nabi Isa alaihissalam. Kita nggak bisa bayangkan betapa terhinanya beliau, betapa ternistanya beliau, bukan hanya secara fisik, secara mental juga. Masa Tuhan ngutus nabinya hanya untuk dilakukan penyiksaan seperti itu? Nabi Ibrahim aja di dalam api diselamatkan, Nabi Yunus aja di dalam ikan diselamatkan. Bahkan Nabi Daud yang ngambil bini orang dalam perspektif Israeliat aja itu nggak disiksa sedemikian rupa gitu. Masa Nabi Isa yang tidak pernah berbuat salah harus menanggung penderitaannya sedemikian rupa? Ya Allah ya Rahman ya Karim. Gak kebayang lah kalau emang itu terjadi. Alhamdulillah ya kita diberitahu kalau Nabi Isa tidak pernah disalibkan. Gak kebayang aja gitu. Alhamdulillah. Takut ngeri.